Halo Sobat Kasut, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, kali ini spesial saya akan membahas salah satu line up dari Suzuki yang kategorinya hatchback. Ini kayaknya satu-satunya hatchback yang dikeluarkan oleh Suzuki. Ini salah satu legenda loh, yang tadinya versi sedan berubah, bertransformasi menjadi hatchback. Dan ini adalah generasi terbaru dari Suzuki Baleno hatchback ini. Nah, apa kelebihannya? Kita bahas mesinnya. Mesinnya dia masih menggunakan kode mesinnya hampir sama malah, bukan hampir sama, seperti XL7 dan R3. Dia K15B dengan 1500 cc, menyemburkan tenaga 104,6 PS dan torsinya 138 Nm. Yang spesial dari mobil ini, dia masih menggunakan AT konvensional. Sudah terkenal juga, AT konvensional dari Suzuki lebih irit daripada AT-AT pabrikan lainnya. Apalagi di tengah semua brand-brand saingannya sudah beralih menjadi CVT, tetapi si Baleno masih mempertahankan dengan AT konvensionalnya. Sebenarnya apa sih alasannya? Nanti kita akan bahas. Ya, kali ini yang akan kita bahas adalah kelebihan si Suzuki Baleno hatchback ini timbang para kompetitornya. Tentunya nanti kita akan bahas langsung sama narasumber yang kompeten karena marketing dari si brand S ini. Nah, kebetulan saya sudah didampingi sama kita langganan ya. Langganan kita. Apa kabar, Sarah? Kakak. Ya, baik. Enak banget dipanggil kakak ya. Udah gak apa-apa. Sarah, kali ini saya tidak mau membahas full si unit Baleno hatchback ini karena sudah sering kita bahas juga. Tapi saya ingin nanya kelebihan dari si Baleno ini timbang para kompetitornya. Kita sebut saja kompetitornya ya. Boleh. Dari brand H itu ada City Hatchback, kalau dari Mazda itu ada Mazda 2, terus banyak lah. Banyak. Tapi kita ambil sisi kelebihannya aja dari unit ini yang tidak ada di kompetitornya. Siap. Oke. Buat teman-teman yang emang belum kenal sama Sarah, perkenalkan nama saya Sarah dari Suzuki MT Haryono. Kita biasa bikin video juga nih di Gearbox. Nah, kita udah sering banget ngebahas soal Baleno. Sekarang kita bahas soal keunggulannya. Nah, untuk keunggulannya di kelebihan. Kelebihannya. Kelebihan untuk Suzuki Baleno ini adalah salah satu mobil hatchback yang sudah ada kamera 360-nya. Dia ada di depan, di belakang, di samping kanan dan kiri. Posisi kameranya. Iya, posisi kameranya di kanan kiri. Kamera 360. Lihat sih. Kayak si brand H itu belum ada dia. Iya, jadi untuk mempermudah konsumen ya dalam berkendara bisa melihat sekelilingnya juga, apalagi pada saat mundur ya. Betul. Gitu. Setuju. Kalau mungkin kalau untuk kamera mundur semuanya sudah ada. Kamera mundur sudah. Tapi kamera 360 ini spesial yang dimiliki oleh Baleno. Itu satu keunggulannya. Terus apa lagi? Dia lampunya udah ada auto guide nilai. Itu poin kedua. Poin keduanya dia udah, kalau lampu ya pasti udah auto guide nilai. Gimana tuh maksudnya? Auto guide me light to car to home. Jadi konsumen yang mungkin di dalam garasinya gelap nggak perlu khawatir, nanti tuasnya di auto aja. Tuas ini ya, tuas lampunya di auto, dia otomatis nyala sendiri. Jadi pada saat ngunci, pada saat ngunci, iya kan di auto nih. Kan biasanya garasi gelap ya. Betul, garasi gelap, terus tuasnya di auto. Kita keluar, kita kunci mobil, lampu masih nyala. Berarti kita kayak nerangin jalan kita ya, buat masuk ke. Selang beberapa detik nanti dia otomatis mati sendiri. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Apa lagi Kak Sarah? Ketiga. Sekarang poin ketiga kelebihannya. Kita bahas di bagasi kali ya. Ya, bagasi benar. Garasi salah. Oke, kita bahas yang ke bagasinya. Nah, kita lagi berada di bagian belakang dari si hatchback ini, atau Baleno hatchback ini. Tadi kita sudah nyebutin dua kelebihan dari si Baleno ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada di bagasinya nih. Bagasinya luas, bisa dilihat. Nah,
Dia bagasinya luas dan ini bisa sampai dalam loh ya. Dalam banget loh. Dalam. Ini dalamnya kayaknya ada 20 cm lebihan ya. 30-an lah ya. 355 liter. Jadi bisa muat untuk volumenya ya. Dua koper, terus roller juga bisa masuk juga ke dalam sini. Terus juga untuk ban serep kan ada di bawah dia dalam. Oh, di bawahnya. Oke. Lebih aman. Lebih aman. Terus kalau misalnya ini ada tambahan, jadi bisa lebih privacy buat naruh barangnya. Jadi nggak bisa dilihat dari luar ya. Iya, lebih terus privacy. Ini juga masih bisa buat nyimpen barang ya. Iya, dia lebih kuat ya nih. Materialnya lumayan tebal juga. Dan kalau misalnya ada barang lebih juga, enaknya ini bisa dicopot. Oh iya, coba praktekin dong. Praktekin gitu. Gimana caranya? Lepasnya gini aja, maaf. Oh iya, simple. Bisa dilepas. Tuh. Materialnya dia lebih tebal. Terus kalau misalnya mau ditaruh barang lebih juga luas banget ini. Terus ininya juga masih bisa di-adjust ya? Iya, jadi bisa mau diratain depan juga bisa ya? Diratain bisa. Jadi kalau masih bisa ditekuk. Nah, kalau full mau nyimpen barang semuanya. Gimana? Oh iya ya. Oke. Ini kelebihan ketiganya. Oke, selain kamera 360, terus ada lampu gate nilai, terus juga bagasinya lebih luas. Nah, ada lagi nggak nih lebihnya? Jangan-jangan sedikit doang nih. Ada dong. Coba kita masuk lagi ke dalam. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah berada di interiornya ya. Dari sini. Ini saya majuin sengaja biar kelihatan kamera. Nah, apalagi kelebihannya timbang para kompetitornya untuk di dalam interiornya ini? Oke, tadi kan udah ada 3 ya. Yang pertama kan jadi ada kamera 360, terus auto gate nilai, terus juga udah ada bagasinya yang luas. Yang keempatnya dari kamera 360 itu, ini kan terkonekin di head unit ini. Dan head unit ini dia udah ada Apple CarPlay dan Android Auto, dan dia itu udah wireless. Oh, jadi wireless connectivity ya? Iya, jadi nggak perlu pakai kabel lagi. Jadi udah tinggal nyalain ininya. Nyalain Bluetooth aja, itu udah langsung terkonek di head unit ini. Mantap. Ini berapa inch? Di 9 inch. 9 inch. Nah, jadi sudah ada wireless smartphone connectivity. Apalagi? Dan untuk itu yang keempat ya? Keempat. Yang kelimanya dia udah dilengkapi head up display. Head up display. Ini tuh apa sih? Jadi dia tuh panoramik gitu. Jadi lebih mempermudah fokusnya driver atau pengemudi biar lebih pandangannya lurus ke depan. Apa manfaatnya selain tadi pandangan lurus ke depan untuk head up display ini? Jadi mindahin apa yang ada di speedometer ini, pindah MID. ke MID ya. Yang ada di MID. Pindah ke head up display ini. Jadi konsumen nih atau driver nggak perlu fokus-fokus ngeliat ke bawah lagi, dia langsung fokus ke depan. Jadi fokus ke depannya, terus lurus, informasinya juga digital semua ya? Iya, semuanya digital dan lengkap banget. Itu sudah ada takometernya, informasi RPM, terus odometernya. Odometernya juga udah ada. Terus ada full gauge-nya untuk bensin ya. Jam, tanggal udah ada, dan terus juga bahan bakar. Kadang kan kita suka ngeliat bensinnya cukup apa enggak ini gitu kan. Di sini udah di-tag bensinnya. Head up display. Emang ini benar, di kompetitornya tidak ada di kompetitornya tidak ada fitur head up display. Untuk sekelasnya ya. Itu yang kelima. Yang keenamnya apa? Untuk yang keenamnya nih, dia untuk di sekelasnya udah ada auto dimming. Oh iya, di yang lain kayaknya belum ada sih. Belum ada ya. Jadi auto dimming itu fungsinya apa? Fungsinya dia untuk menangkal cahaya. Jadi kalau ada cahaya lebih dari belakang, dia otomatis ngeredup. Oke, biasanya orang kan ada yang mau nyalip tuh pakai hajat-hajat ya. Nah, jadi ini bisa ngeredup, jadi nggak menyilaukan pengemudi ya? Iya, kita nih yang nggak ganggu gitu pada saat kita berkendara gitu. Ini sangat penting loh, apalagi di kondisi malam kan ya, kadang-kadang jadi terganggu banget dengan pencahayaan dari luar. Itu yang ke-6. Apalagi? Yang ke-7? Setahu saya AC-nya. AC-nya sudah digital. Iya, AC udah digital. Untuk di row 2-nya. Oke, ya benar juga sih ya. Row 2-nya biasanya nggak ada pengaturan tuh. Nggak ada ini, jadi untuk pengaturan semuanya langsung pusat dari sini. Iya. Tapi kalau di belakang itu paling untuk on off aja, misalnya mau dimatiin atau dinyalain itu bisa.
Gitu. Tapi ini bisa ya? Bisa. Untuk pengaturan suhu juga pengaturan suhu, single blower. Single blower. Gitu. Lumayan ya? Tapi untuk ngecharge itu ada di belakang, jadi nggak perlu khawatir harus ke depan. Ini juga terus ada heaternya ya? Heater udah ada juga. AC-nya lebih unggul juga dia. Dan untuk airbagnya nih, untuk sistem keamanannya nggak perlu khawatir, udah ada 6 airbag. Lumayan. Jadi di depan 2, terus di samping kanan kiri 4, jadi 6. Oke, gitu. Jadi aman ya, mobil hatchback, mobil 2 row, tapi sudah terjaga dengan airbag untuk yang sistem keamanannya. Sistem untuk airbag yang lumayan banyak, 2 row ada 6 airbag. Menarik ini. Nah, Kak Sarah, kita sudah kelilingin si Baleno hatchback ini, baik dari depan, belakang sampai di interiornya. Ada beberapa poin kelebihan tadi, kalau nggak salah ada 6 ya. Ada 6. Ada 6 karena untuk si fitur keamanan sudah yang di kompetitornya juga sama. Sudah ada 6 juga. Itu aja untuk kelebihannya? Tar dulu. Apa tuh? Masih ada lagi nih. Masih ada. Berarti ini yang ke-7 nih? Iya, ini yang ke-7 nih. Harus penting ini, harus penting. Kalau nggak penting nggak usah disampaikan. Dan yang biasanya orang tanya dan yang orang itu tertarik. Untuk sekelas mobil hatchback ini, dia ini yang lainnya udah 300 jutaan. Ini mobil 200 jutaan dengan fitur yang tadi kita bahas. Enggak semua fitur, tapi fitur kelebihannya kita bahas hanya salah satu, hanya beberapa ya, karena kan memang ada beberapa di kompetitor ada. Ini 200 jutaan udah bisa bawa pulang mobil hatchback. Ini poin terpentingnya nih, harganya termurah di kelasnya kompetitornya. Betul. Oke, siap. Makanya kenapa sekarang di jalan-jalan udah banyak gitu Baleno. Iya, saya sepakat. Karena saya sering banget menemui di jalan si hatchback ini, si Baleno ini. Nah, dengar-dengar tadi kan harganya murah. Selain harganya murah yang diinformasikan Kak Sarah, dengar-dengar lagi, Kak Sarah adalah the best untuk penjualan si Baleno ini. Iya kan? Bener nggak? Dari mana coba? Iya, kita udah lama berinteraksi. Saya sedikit mengabarkan aja kepada penonton setia Gearbox nih. Bener nggak? Betul. Karena memang dari 2024 ini memang jualan lagi banyak Baleno juga sih. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong Kak Sarah, karena Kak Sarah banyak jualannya Baleno, berarti bisa diverifikasi informasi yang didapat valid ya. Yang mau saya tanyakan adalah kenapa alasannya para customer membeli Baleno? Jangan bahasa marketing ya, tapi bahasa bener-bener dari konsumen yang ke Kak Sarah gitu. Alasannya mereka memilih Baleno ini? Alasannya yang pertama nih, yang pertama kali banget konsumen tanyain atau tertarik ya. Yang pertama pasti memang bukan konsumen yang cari mobil keluarga ya, mobil besar. Memang mobil yang single atau mungkin buat kerja atau mungkin buat keluarga yang masih keluarga baru. Itu yang pertama. Itu alasannya ya? Alasannya yang pertama. Yang kedua, yang tadi keunggulannya dengan harga yang untuk sekelasnya 300 jutaan, ini 200 jutaan nih. Udah bisa bawa pulang mobil hatchback yang fiturnya kalau mau lihat review-reviewnya di Gearbox ini ada di Baleno, boleh dilihat. Fiturnya banyak dan memang sesuai sama kebutuhannya. Gitu. Apalagi udah ada kamera 360. Itu yang jadi salah satu. Itu jadi satu alasan juga, kamera 360. Salah satu jadi alasan kenapa konsumen itu mau nih ambil si Baleno ini. Itu ada lagi alasan umumnya? Itu untuk yang utama-utamanya. Salah satu memang dari pertama memang cari mobil kecil, kedua itu memang harganya value for money dan perawatannya. Konsumen yang udah beli di Sarah ya, konsumen Sarah, mereka bilang perawatannya itu nggak rewel. Ya, emang dari dulu Suzuki ini terkenal dengan mesinnya yang badak. Iya, emang benar itu. Bisa terkonfirmasi, teman-teman bisa ngelihat di media-media kualifikasi atau kualitas mesin dari Suzuki. Apalagi? Ini nggak rewel dan apalagi nggak perlu khawatir nih buat teman-teman semua karena memang kebanyakan ya ngambil Baleno di dealer resminya langsung dari Suzuki pastinya itu. Pasti. Alasan tadi kan ada 2 alasan mayoritas teman-teman beli pilihannya ke Baleno. Ada lagi? Itu aja sih. Emang mungkin tapi maksudnya itu lebih yang utama. Yang utama ya, karena emang
kebutuhan orang beda-beda. Kebutuhan orang beda-beda, gitu. tapi yang jelas emang bener sih value for money banget. Harga di bawah 300, jenisnya hatchback dengan fitur yang banyak lebihnya timbang para kompetitor. Betul. Ini emang wajar diburu ini. Banyak orang. Dan Yang terus poinnya? terus juga ini favorit ya, favorit warna. Oh, yang paling sering yang konsumen yang beli di Casara itu kebanyakan warna apa? Rata-rata? Rata-rata warnanya biru. Ush, saya setuju. Biru cakep loh. Birunya dia itu nggak biru terang, nggak yang gelap banget, Iya. tapi itu netral. Betul, sepakat. Itu salah satu alasan konsumen itu juga ngambilnya tuh Baleno biru. Tapi Iya. untuk sampai akhir tahun ini stoknya nggak terlalu banyak. Untuk yang warna biru. Biru dan hitam. Kenapa? Karena interiornya dia ini ada percampuran warna biru dan warna hitam. Dua ya, ada dua warna ya. Oke. Jadi ada desain-desain warna biru dan full hitam kan untuk interiornya gitu. Nah ini sekarang ke poin yang terakhir Kak Sana. Ya. About selling. Tadi kan udah dibahas nih kalau nggak salah promo ya. Nah, penawaran menarik dari Casara untuk si Baleno hatchback ini apa aja? Boleh, kalau untuk harga on the road-nya nih, untuk promonya nih, untuk harga on the road-nya sendiri di 283.900. Oke. Untuk harga cashnya bisa info ke Sarah dan lagi murah banget. Berapa? Harganya itu nggak di atas 250 juta ke atas. Untuk 260 dapat. ya masih di bawahnya lagi. Wih, menarik, masih di bawahnya lagi. Asli. Ini saya langsung belak-belakan aja. Honda Brio RS itu harganya 250 jutaan. Brio RS yang bukan 1.500 ya? Bukan, dia 1.200. 1.200 loh. Jadi ini 1.500 cc loh. Pertimbangan. Berapa tadi? Berarti kira-kira berapa cashnya? Cashnya nih ya, Net cash. untuk penonton Gearbox, nanti di screenshot aja. Iya. Untuk harga cashnya di 248.900 udah dapet Suzuki Baleno, udah bisa bawa pulang. Iya. Kebetulan dia cuma ada satu tipe ya? Cuma ada satu tipe dan udah minor change. Ya, nah udah kalau minor misalnya change. teman-teman mau kredit, tenang aja, kita lagi banyak program. Ada program cash bertahap, tenor 8 tahun, Wih, tenor terus 8 bunga tahun. 0% itu kita ada. Nanti kita bisa sesuaiin aja sama kebutuhannya konsumen. Ya, betul. Mau COP, mau PT, CV itu boleh. Bisa. Bisa diatur. Oke. Terus untuk kita ada program cash bertahapnya nih. Cash bertahap. Dia DP bayarnya di 137.281. 137. Pelunasan di tahun depannya nih, semisalnya ini kan tayangnya di bulan September ya. Iya. September gitu bayarnya yang 137 tadi. Nanti di September tahun depan itu cukup bayar di 124.450. Gitu. Apa aja free-nya? Free-nya ini bonusnya. Pembelian cash tadi, cash bertahap tadi. Cash bertahap lagi. Bonusnya ya sama, kaca film, karpet gitu. Oh, sama ya? Dapat. Oke. Gitu. Terus? Tapi memang itu buat teman-teman yang mau COP itu juga bisa loh. Oke. Itu banyak COP-COP yang bisa pakai itu. Gitu. Menarik. Karena mungkin plafon COP-nya ada berapa, kita bisa paling alihin ke yang cash bertahap itu. Oke. Itu yang cash bertahap. Sama ada lagi satu nih, ini emang banyak yang cari juga nih karena memang rate bunganya ringan banget. Nah, coba. DP-nya di DP 60. 60 juta? Oke. Angsurannya di 6.345, tenor 3 tahun. Murah. Tapi 35 kali. Tuh. Enggak 36 ya. Bukan 36. Dia berarti 35 ADDM kali. ya? ADDM. ADDM. Gitu. Oke. Cuman kalau tetap ada beberapa konsumen yang mau tenor 4 tahun, 5 tahun masih boleh. Boleh, silakan. Itu kita lagi menawarkan rate-rate terbaik ya. Ya, ini kan hanya penawaran nih dan memang hanya di video Gearbox doang nih yang kita kasih langsung belak-belakan. Oke, mantap Gitu. itu. Ada alternatif lain selain tadi cash bertahap, hitungannya cash bertahap ya atau skip payment ya? Betul. Skip 1 tahun. Dan tadi yang promo kredit 3 tahun, ada 3 lagi? tahun, ada lagi ya 5 tahun itu ada. Terus juga mau DP minim masih bisa. Masih bisa. DP minimnya berapa? Kalau sebutin DP-nya aja. Kalau DP minim berapa? DP minim dari 10% kita bisa sebenarnya. 10% tuh berarti
10% ya sekitar 10 jutaan itu masih bisa lah. Tapi tenang aja, paling kalau untuk DP minim kita paling ambil di start 15%. Oke. Itu amannya. Aman ya. Jadi bunganya bunga angsurannya angsurannya juga nggak terlalu mahal-mahal. Terus bunganya juga agak rendah dikit. Betul. Kalau 15%. Dan lebih cepat untuk approval-nya. Siap. Gitu. Dan banyak juga nih Kak Sam yang ditanyain, bisa nggak sih rumah kontrak? Gitu. Bisa nggak? Bisa dong. Oke, siap. Rumah kontrak, apartemen bisa. Pokoknya nanti diatur sama Sarah. Oke, siap. Jadi teman-teman jika berminat Baleno silahkan, misalkan terkendala dengan data, enaknya dikonsultasiin dulu ya. Betul. Konsultasiin dulu, kira-kira ini, saya DP-nya segini, konsultasikan aja dulu. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Nomor-nomor? Nomornya 0821 3222 3097. Siap. After sales-nya apakah Sarah? Terakhir After sales-nya kita ada free service. Free service. Free jasa service free ya. Jasa karena service. mobil Baleno ini mobil unit build up. Build up. Dia bukan produk Indonesia, tapi kita ngimpor. Betul. Impor dari India. Dari negerinya Sakrul Khan. Itu terus jasa servis. Jasa servis, terus garansi kita dapat ya, garansi 3 tahun untuk 100.000 km. 100.000 km. Bonus kaca film, karpet, cover plat nomor, nanti talang air, nanti bisa diatur sama Sarah. Oke. Pokoknya sesuai request. Sesuai request. Dan jangan lupa ini ATPM resmi dari Suzuki MT Haryono. Oke. Alamatnya di MT Haryono. Udah sering lah. Kita juga udah sering mendeskripsikan Suzuki bersama Kak Sarah. Oke, itu aja Kak Sarah. Ada tambahan lagi? Udah, pokoknya nanti itu kan tadi kita bahas soal keunggulannya. Nanti kalau teman-teman penasaran mengenai produknya, kita bisa lihat lagi di YouTube-nya Gearbox. Iya. Terus yang jelas kalau teman-teman mau test drive bisa? Test drive bisa. Siap. Diantar ke rumah juga bisa. Mantap. Oke, itu aja teman-teman Gearbox. Semoga ini menjadi informasi yang baik, khususnya bagi pencari Baleno hatchback ini. Cepetan untuk pemesanannya, siapa tahu nanti ini menjelang akhir tahun bisa jadi nanti stok unitnya makin menipis. Betul. Ya. Karena ini udah termasuknya semester kedua ya. Betul, sudah masuk mendekati akhir tahun nih. Iya, ini aja yang warna biru sama hitam aja udah lebih sulit mendapatinya timbang yang warna-warna lainnya. Tapi merahnya juga bagus loh. Boleh jadi pilihan. Oke, itu aja. Thank you for watching Sobat Gearbox. Bye-bye.